Kalau dicoba untuk mempertili mana banyak ibadah wak di dalam Islam kok sunat apa wajib? Sunat yang banyak. Khusus awak bahas solat saya dulu. Solat wajib ya segitulah, solat yang 5 waktu. Because solat jenazah kifayah pula lagi. Selebihnya adalah sunat. Berapa onggokan solat sunat semuanya? Ada di subuh, ada di zuhur, ada di asar, ada di maghrib, ada isya, ada tengah malam, ada mau berjalan, ada di saat kita tawaf, ada di saat kita ragu, ada di saat kita melihat sesuatu yang takjub, ada kita di saat menerima rahmat yang sangat wah, solat syukur namanya. Ada solat tasbih lagi, solat yang paling banyak sunnah. Tidak berapa yang wajib. Makanya orang-orang yang sholat hanya yang wajib saja pelit. Ini kan sunatnya. Maklumlah kita, penilaian Allah terhadap ibadah seseorang sebenarnya bertengger di sunat, bukan di wajib. Jadi patokan penilaian sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu berada pada ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Walaupun demikian, ibadah sunat tentu kerjakan setelah selesainya nan wajib. Di telambe di subuh adik kau batu mayang tahajud banyak na malam tu ndak lo masuk tu dah. Nak masuk tu dah. Nak masuk tu dah. Telah paham tu. Jadi sunat yang paling banyak. Nah, ibadah sunat ini kenapa besar nilainya? Sabuk itu betul-betul berpatokan kepada orang yang mengerjakannya benar-benar ingin untuk melaksanakannya. Kalau nan wajib kadang tak kira dosa. Tapi kalau sunat itu pasti datang dari lubuk yang sangat dalam. Seperti malam. Wa minal laili fatahajjad bih. Makanya ibu, nan sedang dikerjakan sekarang kan sunat ini. Teman-teman dan saudara-saudara kita yang tidak datang tidak berdosa, tapi yang datang beruntung besar menuntut ilmu. Ada enggak pengumuman daripada Tuak Sajid Raya, saya tidak datang tembak, ada enggak? Ada. Nah, ada lah. Kita datang dengan keinginan, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, bawa uang lagi untuk bersedekah, bawa kue untuk kulit-kulit. Itu bersiko loh. Alhamdulillah. Tak payah kau tak dapat kue loh. Kan itu. Alhamdulillah. Tidak ada yang maksa kita datang. Kita datang dengan kejujuran, keikhlasan. Makanya pahalanya kadang. Kadang pahalanya. Makanya orang yang rasa ghirah beribadahnya itu sudah tinggi. Kalau ada orang menabur ibadah sunat, ibu hatinya kalau tidak dapat. Ada pengajian pertama dan kedua di Masjid Raya. Kini yang kedua Ustaz Ali Zarcan dari Padang Panjang. Dari mana? Iya, dari Padang Panjang. Ya. Ini harus didengar ini. Sebentar. Enggak mungkin kau baru nampak kau mau dengar dulu. Saya adalah stok lama yang diperbarui. Nanti saya perkenalkan nanti. Jadi ibu itu rahasia. Itu nanti dibocorkan rahasianya. Aman itu. Aman tuh. Anak ibu kan nanti bawa aman tuh. Nah, mari kita perbanyak ibadah dengan memperbanyak ibadah sunat. Nah, akidah ibadah. Apakah ibadah itu akan terkerjakan dengan benar atau tidak? Malih awak atau sange teraga awak, nama awak payah atau tidak ditentukan oleh yang ketiga. Apa itu? Jamaah. Jamaah? Apa itu jamaah? Kebersamaan seperti ini. Ibu, kalau rasa berjamaah itu sudah muncul, ibu hati kalau nak bersujud kawan bu. Terasa bu? Ibu hati pai terasa wak duduk seiring tuh. Kalau rasa keberkawanan itu sudah tercipta, sedih kalau tidak bertemu. Ibu kalau tidak bersuhu.
ada kelezatan dan kenikmatan. Itu namanya jamaah. Makanya al-jama'atu rahmah. Bersama-sama tuh pasti bercucuran rahmat. Bahkan kadang Bu ya, saking sukonya berjamaah sampai duduk aku ada yang berkontrak tuh. Kalau sebelah sini biasanya ibu ini, kalau tiang yang satu ini biasanya ibu ini. Betul ya Bu ya? Kenapa? Karena saking seringnya, saking enaknya. Ansulah ke situ kata, ko te isah si ko. Betul nggak Bu? Betul. Asal ke situ ko bayinar di si ko. Kenapa itu bisa muncul? Saking enak dan lezatnya berjamaah. Dan itu perlu dijaga. Kadang malah Bu ya, kita cepat datang, kawan-kawan dulu baralai, supaya tempat duduk kita aman, meletakkan tas di situ dulu baru berdua. Ya betul. Amores itu ya lere betul. Meletakkan tas di situ baru berdua lagi. Dan itu tidak apa-apa oleh teman. Kalau barang kayak ke Jakarta, di booking namanya itu. Di booking. Kalau di sebelah ke situ tuh duduk jalan nampak Bu ya. Kalau sebelah ke situ tuh duduk terbuka pengana. Waktu itu sebab diambil-ambil dia kipeh dakek. Ibu, batang tua kita nasa batang mulai dari kepala sampai ke kaki nyopatuah menuri awak. Tinggal awalnya apa kebiasaan yang ditanamkan ke dia. Pasti ibu bisa jawab saya tanya. Mana kue tangan pada kaki pemain bola? Kue kaki. Tantulah ibu main bola. Kalau pemain poli mana kue kaki pada tangan? Ada orang kaki tidak dipergunakan, tangan pun dipabiakan. Anang kue. Tentu tidak ada kue cela aja lah. Apa kebiasaan yang kita tanamkan kepada diri kita, itulah yang menonjol dalam kehidupan. Kecil Nabi kalau tentu kepala tatarung jari langsunglah beristighfar. Astagfirullah. Tanpa dipikir, tanpa disengaja, astagfirullah terlontar dari mulut. Tapi ada orang salah nah itunya baca doa. Tergantung apa yang dibiasakan. Maka tanamkanlah kepada diri kita kebiasaan itu. Kalau ibu sudah biasa setiap Jumat ngaji ke Masjid Raya, setiap Jumat ngaji Masjid Raya, pertama dan kedua, ada sewaktu-waktu ada tamu tidak bisa pai malih nanti dirinya dia wak kapainya tiba Allah wak kapai hujan lah wak kapai dosa lah nah. Kenapa begitu tidak senang? Kebiasaan sudah tertanam. Ada ibu-ibu ini saat ngaji kalaulah mulai ustaz baca ceramah ni lalu lah ada tuh. Kalau kebiasaan itu dibiarkan, ya tak jadinya tarik. Tadi mau tatu, payu hari Rabu tu, payu hari Rabu tu, tu, lah orang cucu, Mulai saja ustaz berceramah, asalnya lah. Bila nyo bangun setelah ustaz selesai mengaji. Bahkan kadang bertanya pula ke pertemuan sebelah itu, lamo na rutin ngaji malah mo 30 minit baru lah 3 kali dan tersinta. Apa yang ditanamkan kepada diri kita itulah yang menonjol. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Setelah berdoa salam kiri kanan,
Kalau kebiasaan itu sudah tertanam, salaman itu hanya refleks saja. Nyola menunjukkan tangan, awaklah menunjukkan tangan. Nyola lagi tangan, awaklah lagi tangan. Karena sudah tertanam. Coba bayangkan kalau yang tertanam itu sifat jelek. Anan wak suruh ke diri wak, itulah yang berlaku. Ambo bu ya, jam berapapun tidur, jam sampai pasti terbangun. Karena buat tentang ya sudah dekat 20 tahun lah setiap subuh itu ada ceramah. Jadi jam bara selalu jam sampai terbangun. Ndak perlu larang, ndak perlu ada beker. Kui ndak tigoen dia iya penjagoan. Itu bertiang kepada kebiasaan. Saya yakin ibu-ibu sudah begitu adanya. Alah kesintak saja. Dulu awak pada orang mengaji dengan saji itu cinta. Atau kata santo. Tidak berat, tidak payah, sudah aman saja. Karena sudah terbiasa. Nah seperti itu. Apapun yang dibicarakan, yang dikaji, yang dibahas oleh Buya, awaklah terbiasa menjalia. Kebalikan dari yang tidur tadi. Nah, seperti itu. Kan ibu jarang ketemu sama saya. Baru kini, malah Beko insya Allah mau perkenalkan. Wah matian dulu apa? Aku abang terkenalkan kok. Jadi ibu-ibu yang berhormati, kenapa ibu begitu antusias saja mendengar abo? Kanulah terbiasa. Ibu ya, kalau sudah kek sewak tuh. Nah, apa yang wak tanamkan ke diri awak, itulah nanti biasa. Tanamkanlah ibadah yang mantap. Karena ibu-ibu sudah terbiasa berjamaah, sudah terbiasa bersama-sama, ibu tiba jarang. Kuara karaminya wak pak. Ibu tidak satu bu. Jadi nang kue tadi dapat sikom ya. Tidak dibawa dari rumah doh. Alhamdulillah. Ibu si kue dapat apa lagi ambo? Tentu gak ada tetus tena. Ayah, ibu dapat barang kue, cie amu sepiriang di dalam doa. Aku dapat kue sepiriang tadi pada tualan nama coba rupanya saya cari. Tua saya pada tua. Ya kalau tidak sempat makan kue, kau masuk saya buat itu. Di samping kue masuk ke asai tiba dari itu, anda beresi-resi ada dulu begitu. Itu kan sesuai bantu orang kasawah. Nan kasawah tentu karena lulu kan itu. Karena tanah nan kasawah kok. Balik ke kaji. Jadi ada akidah. Akidah baru tertanam kalau ada ibadah. Ibadah akan menjadi enak dan lezat kalau ada jamaah. Berjamaah ini akan menjadi lezat. Duduk pada dake, ada monju, ada basimpu, ada baselo, ada basanda, ada naluri, ada namereng-mereng. Nah, kan itu. Berjamaah ini akan menjadi lezat kalau ada nang kampe. Apa itu? Ukhwah. Kalau ada rasa ukhwah. Apa itu ukhwah? Kedekatan hati, kedekatan batin, jembatan rasa. Yang kamu rasa juga ku rasa. Kayak gitu. Itu nak dulu itu. Batunggu kawan nak sama pahit. Kalau wak bau tu batompangkan, batambah menompang kawan, batambah sanang hati. Batambah diambilnya kue wak separuh dek kawan, batambah sanang hati. Diambilnya kue sadonya sanang mana hati. Lepas haus sewak, tidak masalah. Nah, itu ukhwah. Ya bu ya. Batanya ke ibu buat sambal, masak nasi, babuek sayur. Datang ambojak kawan batamu koma ibu. Habis sadonya. Berang ibu atau sanang ibu? Sanang. Tolonglah praktekkan beko. Bagi halaman. Nah, apa yang menyebabkan kita senang? Ukhwah. Rasa kedekatan. Bahasa lainnya dari ukhwah kok silaturahim.
Itu bahasa lainnya. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu semuanya adalah bersaudara. Kenapa ibu langsung dekat dengan saya? Kita saudara. Kenapa ibu langsung dekat dengan saya? Awak saraso. Ibu saraso, rasa ibu terasa demo, rasamu terasa ibu. Kan seperti itu. Kalau ada sesejarah aku selamanya rasa itu sama. Makanya juga disebut dengan silaturrahim. Silah artinya hubungan, rahim artinya sayang. Silah. Kalau sudah tercipta hubungan kasih sayang, kalau sudah tercipta silah di antara kita, itu ukhuwah sudah terbangun. Apa itu silah? Hubungan. Ada hubungan batin. Bamang ko ibu dakek mengeceknya apa saja aman saya mengecekkannya, sementara kau malu-malu mengecek, malu-malu menyampaikan. Tapi kalau ibu nan seorang kau ibu teisah kau lama saja mengeceknya. Kenapa dia enak saja ngomong? Silahnya sudah terbangun. Malu ambo, sagan ambo, barek dia ambo. Kenapa terjadi sagan, barek, malu? Silah belum terbangun. Tapi kalau silah sudah terbangun, nama saya menelpon Pak Wali Kotanya. Ada Pak Wali kau? Aku ke rumah Pak Wali malam kau. Ayo bertunggu. Awak sedang gigi awak. Ya lama saja. Silahnya sudah terbangun. Ambo yakin dengan sekali pertemuan kau mau bocorkan nomor telepon ambo, dari yang nomor telepon bos sekali mah dari ibu. Ya betul bu ya. Karena silah sudah terbangun. Ndak ada. Nan jale ibu kaji wakini kan berekam gua. Beko ibu klik saja Buya Alizar Chan akalua tuh. Aja lupa subscribe-nya tuh itu. Lalu lu orang kau sekali. Do nomor telepon ambo, petik telepon bebeko. Aman tuh. Jadi silah sudah terbangun. Sekarang silah itu ada yang runtuh. Coba bapak, coba ibu bayangkan kalau mama jok kemanakan, silah tidak terbangun. Ayah jok anak, silah tidak terbangun. Adik dengan kakak, ukhuwah, silah tidak ada. Apalagi kalau antara guru penceramah dengan jamaah tidak ada silah. Ini ceramah serang silah. Tonton capek selesai gitu. Saya hanya beri waktu oleh pada tua sampai setengah dua wale. Yuk kami kabar jumek lo bu. Setengah dua wale berarti. Lama le bu. Nah seperti jam le. Jadi silah. Nah saya ingin sampaikan ke ibu silah rahim. Apa makna rahim? Wah kau babayo kok. Rahim itu ada dua artinya. Pertama, rahim itu artinya adalah sakit hendak melahirkan. Sakit hendak melahirkan. Apa makna yang ditangkap di situ ibu-ibu? Ibu kan sudah pengalaman melahirkan. Konon kami tidak dong. Yang bertanya sakit hendak melahirkan itu. Bawan tuh sakitnya. Tidak dapat yang kari sabui kami itu. Tidak dapat yang kari sabui. Lalayo kami nak bisa marasuannya. Dalam Quran saja Maryam ketika mau melahirkan Isa apa katanya? Ya Rabbi mitu qabla hadha. Ya Allah kalau rasul kepada Nabi aku mati sebelum itu. Ya betul ya. Bukan main. Rata-rata setiap istri ketika melahirkan anak pertama dia bilang, dah nak kalau beranak sudah kolai, walaupun lahir lu sampai sudah itu. Iya bu ya, tahu saya itu. Yang kita tangkap adalah begitu sakit, menyambung nyawa antara hidup dengan mati. Tapi setelah anak lahir keluar, baru sesakit hilang. Baru datang rahim. Kepada anak tadi muncul sayang, rasa sakit hilang lenyap begitu saja. Bahkan dek bidan dibawa anak kawak nyecium anak tadi. Kan tidak ada ibu yang melahirkan anak jadi anak gara-gara sakit dan tadi. Ada itu? Ada yang itu nak? Tidak ada. Gara-gara harus suka mati dan tidak ada. Bahkan dicium, dicubuk, disusukan, disayangi.
Itu makna rahim yang pertama. Nah, kalau rasa ini kita rasakan, Bu, keindak membudu si kawan pagi 3 hari tidak bersapu. Bandingkan rasa sakit waktu melahirkan. Membudu kawan-kawan itu tidak bersapu nyolah 3 hari. Malah den 3 hari nak lagi mau budu-budu kan den. Nyo membudu itu sakit paru. Memilin parunya kau membudu bang kendak. Bantuannya bertukar man. Coba bandingkan dengan sakit tidak melahirkan. Kau tidak gak lain semua kau laki pulang anda olah tanah sih le. Malah den parah mukanya pulang ke. Ya agak rugi rasa kia agak payah hari itu. Nah itu rahim. Makanya orang yang memiliki dan memahami makna ukhuwah silaturahim, temannya selalu banyak. Kenapa? Karena di dalam hidup dia sering mengalah demi menang. Mungkin dia sedang sakit, mungkin sedang tidak mau, kita sabar, kan begitu. Jadi tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Dia pahami, nanti dia kena yunyo mambiak barang itu lari muka rumah dan padahal sesak buang ya kadang. Ya lalu WC bentuk kampung jauh api WC di juang mah. Nyo mambiak lari. Banyak ke lari dah tahu juang keluar. Nah, mari kita memahami makna silaturahim. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari rahim itu apa? Makna yang kedua dari rahim itu adalah rahim perempuan itu sendiri. Lalu arahnya kemana? Orang yang beradik kakak adalah bersilaturahim, bersaudara, yang tidak akan pernah putus hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan tidak bisa putus sampai hari kiamat. Memang orang beradik kakak, ciek sampai keluarnya. Walaupun kakak itu kaki menyabui ke adik, yang uang mulai dari kini tidak adik adalah, ya nggak bisa sampai keluar ciek. Bagaimana memutusnya? Bahkan memutusnya, uang mulai dari kini tidak kakak adalah. Itu cuma di bahasa, tapi yang sesungguhnya yang nggak bisa sampai keluar cik. Itulah persaudaraan di dalam Islam, tidak akan pernah putus. Jadi makna aslinya silaturahim itu orang beradik kakak sebenarnya. Nah kalau sudah beradik kakak bagaimana menurut kajian Islam? Laisa alaikum junahun an ta'kula fi baiti akhihi. Tidak ada dosa bagi seorang kakak makan di rumah adiknya, dan tidak ada dosa adik makan di rumah kakaknya, karena hakmu ada pada dia, hak dia ada padamu. Jadi nawak praktekkan di Minangkabau ajaran Islam ABS SBK. Adik awak adok tinggal di Jakarta, datang awak beli mau beranak ke Jakarta, 3 hari di situ makan di rumah adik. Adik tidak boleh minta pitih awak. Dah 5 hari 5 beranak si kau sekian dah akan naik. Tak ada. Pulang lo ke adik ke kampung di rumah awak seminggu 10 beranak, awak lah nak menjamin makan minumnya. Haknya ada pada awak, hak awak ada pada itu. Begitu makna beradik kakak. Baju sebaju, rumah serumah. Anaknya anak awak. Kan itu nan adik basadi sarak, sarak basadi kitabullah. Sarak mengatur adik memakai. Kan yo itu nawak praktekkan. Dia sekali-sekali singgah kamarinya ndak kemakan, dia balik dia mau melepet itu, biarlah mau pinjaman balik sewalah dulu kan itu dia. Nah itu adalah hubungan adik kakak. Nah oleh Islam fal yasil rahim, hubungkan silaturahim ukhuwah itu antar sesama kaum muslimin. Maknanya apa? Anggap sesama kaum muslimin yang tidak berhubungan darah sama jo beradik kakak. Jadi seperti ibu, kita kan nggak ada saudara ini. Ibu di situ, amba di situ. Kita tidak berhubungan tali darah. Saya juga tidak anak ibu.
ndak lo cucu ibu, ndak lo mantu ibu, kini ya Allah, alego pagai lo bikoin alego pagai lo jadinya. Tetapi walaupun kita tidak berhubungan darah, anggap sesama kaum muslimin adalah saudara kandung. Datangnya ke rumah di kue nanti makan tadi bagi dua, ndak apa-apa. Abi deknya ya sudahlah wak lepeao, kan itu. Itu masih. Itu ukhuwah, makna ukhuwah. Jadi akidah, ibadah, jamaah dan ukhuwah. Nah, yang ampe macam ko ibu, mana nampe tadi itu akidah, ibadah, jamaah, ukhuwah, barunya bisa hidup lestari, berdaun dan subur kalau ada yang kelima. Apa itu yang kelima, Ustaz? Yang kelima adalah dakwah. Nah, nang kalimo dakwah. Barunya ranca akidah, ada dakwah. Barunya ranca ibadah, ada dakwah. Barunya bisa jalan jamaah, ada dakwah. Barunya mantap ukhuwah, kalau ada dakwah. Dakwah. Kau bantu aku lah. Acok-acok pengajian, undang buya taruh. Harus ada dakwah. Kenapa harus ada dakwah? Sipek manusia ku ado nandak lapeh. Yang terus ado sipek. Apa itu? Tertidur dan terlupa. Itu sipek manusia tuh. Jadi kalau ada nanti kalau seketek-seketek bantu itu manusia. Ini ada. Manusia, manusiawi itu. Dia ada nanti. Manusiawi, biasa itu. Ada yang terlupa, manusiawi. Itulah makanya ada dakwah. Kenapa harus ada dakwah? Kok tak kalau ada menjagawan, kok tak lupa ada mainkan. Disitulah fungsi dakwah. Makanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling memberikan peringatan untuk menegakkan kebenaran dan saling sabar. Sebab antara menegakkan yang benar dengan sabar itu nyobatali luruh. Ada orang disuruh sembahyang hari Senayan, kami barunya sembahyang. Selasa aja rawaannya meringkangnya baru. Dah anak saya mengaji ke TPA Bantan sembahyang subuh ada. Udah sedak solat malu anak. Yo besok dia sembahyang besok aja. Ini yang selain jangan dilumbu tadi je etongan. Pagi hari kami hilang tamarajo kok. Segalanya tamarajo. Ani yo maya kau tadi. Taya masuk ke dalam kamar tu nyan yang selain. Caliak digiriak kunci. Kiranya sembahyang. Sembahyang. Jadi disuruh, diajak sholat hari Senin, Kamis baru dia laksanakan. Artinya apa? Perlu bersabar. Perlu bersabar. Jadi ndak amu ada sekali kilek sekali pati, kadang-kadang ndak namu. Perlu ada. Makanya watawasau bil haq disanding langsung dengan watawasau bis sabr. Itu dia ibu-ibu. Makanya dakwah tidak boleh tidak, harus ada terus. Dakwah itu ada dua macam. Pertama bil qaul. Bantuan nanti jadi kini bil qaul. Dengan ungkapan, dengan bahasa. Mungkin di rumah sekolah, mungkin di urip pengajian, mungkin arahan-arahan, mungkin nasihat-nasihat dalam bentuk apa saja. Ini kan banyak dakwah, ada dakwah wisata macam-macam. Itu qaul. Tapi ada bilhal. Bilhal itu dengan mencontohkan. Nah, ternyata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan lebih banyak ketimbang mengatakan. Makanya qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pribadi Rasul itu adalah contoh tauladan yang baik untuk kita. Jadi Nabi lebih banyak mencontohkan. Apa yang dicontohkan? Perilaku. Mulai dari berpakaian. Kemudian berperilaku. Perilaku itu pakaian. Pakaiannya itu muslimah.
pakaiannya muslim, menutup aurat. 4, menutup aurat tidak jarang, tidak sempit, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Menutup aurat sampingnya entahlah, sekali memakai pakaian abi minyak 2 botol supaya licin. Ayo pakai nadia ini pakai. Itu sempit itu. Lebih juga cakiak. Anju juga berputar-putar tu alat tabu 2 tu taruh iso. Itu tak boleh tu dah. Kompak macamnya. Menutup aurat tidak sempit, tidak jarang, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Seperti yang ibu pakai ini, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Perilaku. Perilaku itu mulai dari mana? Dari face. Wajahun malih, wajahnya manis. Ibaka manis wajah lebuya, gigi sedu tinggal. Masalah gigi, oto begigi je tuhan. Tidak ada masalah dah. Wajahun malih yang dimaksud di sini adalah fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajahnya ada bekas sujud. Bisa sama orang tua, bisa sama orang muda, bisa sama orang biasa-biasa saja, bisa orang kata, bisa orang kampung. Sebab yang dimaksud bukan cantik dan ganteng. Kalau wajahun malih yang dimaksud dengan cantik, tu anak tua-tua pasal tak satu lah. Wajahun malih, wajahnya manis. Manis tu tak cantik, tak ganteng dah. Tapi wajahnya simpatik. Makanya ada orang cantik sakit tiang je lihat. Apa jatuh rencanya 9,3 nilainya, tapi hati sakit je lihat. Tapi ada orang wajahnya biasa-biasa saja, 6 lah bu wajahnya, tapi senang kita melihat. Itu malih namanya, bekas sujud dan taat. Ada orang rancak sakit dia menjadi lihat. Baik atau ganteng, tapi pencirian bantuannya. Kenapa itu terjadi? Wajahun malih. Itu kuncinya apa? Kuncinya adalah sujud, kuncinya adalah ibadah. Itu tadi. Kemudian apa yang lagi? Perilaku. Perilaku gerak. Orang muslim itu gerakannya lembut. Dia itu dalam segala gerakannya penuh mempertimbangkan segalanya. Kok lalu ke muka orang minta permisi bantu aku? Kan itu nak? Kan tak mencari hasil lalu terpijak dia muncul orang kan itu dah. Lalu bantu aku. Habis itu lalu. Itu dia. Kan bantu aku hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Seperti itu. Membiak piriang kau membiak piriang di rak piriang ciaknya. Piriang membiak ciak pecah 3. Ya hello sebentuk aku. Nah, itu namanya perilaku. Itu ibu-ibu. Itu dakwah bilhal namanya. Makan itu perilaku akhlak juga. Dakwah juga di situ. Suap nasi ketek-ketek bisa mengunyah mulut sambil tertutup dan tidak mencapak. Itulah kira-kira. Jadi ada dakwah yang terakhir. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan ada manfaatnya, dan insya Allah bila Tuhan mentakdirkan kita tidak akan berjumpa sekali ini saja. Makasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.